Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSM Ekonomi tahun 2019 untuk tingkat kabupaten. Kali ini kita sudah masuk ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 ini membahas tentang pengangguran menurut sebabnya. Sebagai contoh kasus di soal nomor 12, si Fulan memiliki kesulitan mengembangkan potensi dirinya dikarenakan daerah si Fulan di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau oleh transportasi maupun teknologi informasi. Ilustrasi tersebut merupakan pengangguran yang disebabkan oleh apa? Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Friksional itu dari kata friksi. Friksi itu artinya perbedaan. Ya, perbedaan antara kompetensi atau pendidikan atau keahlian yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan lowongan yang tersedia. Nah, lebih jelas pengangguran ini terjadi karena adanya kesulitan yang mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Berarti ini kesulitan atau terjadi perbedaan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Ini sulit untuk bertemu baik secara informasi maupun secara kompetensi yang cocok dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal, tetapi biasanya karena letak geografis. Nah, ini kaitan dengan letak geografis. Ini di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Ya. Bisa karena letak geografis dan bisa juga karena kekurangan informasi yang menjadi penyebab utamanya. Selain itu, pencari kerja yang berhenti karena mencari kesempatan atau pekerjaan yang lebih baik juga termasuk golongan pengangguran friksional. Sehingga ini jawabannya adalah A. Ya. Namun kita bahas semuanya. Selain friksional, yang kedua adalah pengangguran konjungtural atau ada yang menyebut pengangguran siklis atau cyclical, sama saja. Ini adalah pengangguran yang terkena dampak perubahan ekonomi, naik turunnya ekonomi. Ketika ekonomi berada di bawah, maka ekonomi mengalami resesi, sehingga daya beli masyarakat ini turun. Karena daya beli masyarakat turun, sehingga penjualan produk perusahaan juga berkurang, kemudian produksi berkurang, maka biasanya untuk mencegah kerugian perusahaan, maka biasanya melakukan PHK. Ini adalah pengangguran konjungtural. Ini disebabkan oleh ekonomi mengalami penurunan atau daya beli masyarakat pada titik rendah. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia diganti, ya. Tenaga manusia diganti oleh mesin. Tenaga manusia diganti oleh mesin. Sehingga yang tadinya memperkerjakan tenaga manusia karena sekarang sudah diganti dengan teknologi mesin, sehingga tenaga tadi tidak diperkerjakan kembali. Ya, ini karena teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari ini adalah pengangguran sukarela. Jadi dia bekerja, tidak mau bekerja, dia sebenarnya bisa bekerja, tetapi dengan sengaja tidak mau bekerja, sukarela. Ya. Jadi mereka sebenarnya bisa mendapat pekerjaan atau bisa bekerja, tetapi tidak mau. Ya, tidak mau dan secara sukarela tidak bekerja. Ini voluntari. Karena mungkin sudah menganggap punya penghasilan yang cukup atau karena mungkin punya passive income, ya, sehingga dia tidak mau bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi karena tenaga kerja tidak mampu mengikuti perkembangan keterampilan atau pendidikan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja pada saat itu karena adanya perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi ini biasanya dari agraris ke modern, atau agraris ke industri, atau tradisional ke modern.
Contoh misalkan satu desa tadinya ada persawahan yang cukup luas, tapi kemudian berdiri tanah lahan sawah tadi kemudian dijual untuk mendirikan pabrik, ya. Kemudian para petani banyak yang nganggur. Kenapa? Karena lahannya sudah dijual, sementara para petani ini mau bekerja di perusahaan belum tentu bisa karena keterampilannya tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau industri. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran musiman. Ini karena perubahan musim atau faktor alam. Ya, ini perubahan musim karena faktor alam. Misalkan petani yang hanya bekerja pada musim tanam, menunggu musim panen, itu biasanya banyak nganggurnya. Ya. Kemudian ada lagi pengangguran musiman ini karena faktor alam, contoh nelayan yang tidak bisa melaut karena gelombangnya pasang sehingga dia menganggur. Nah, ini pengangguran musiman. Nah, inilah pengangguran-pengangguran menurut sebabnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 13. Ya. Nomor 13 ini membahas tentang pasar persaingan. Dalam pasar persaingan sempurna, masing-masing penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga karena harga ditentukan oleh interaksi di pasar, yaitu antara permintaan dan penawaran. Penawaran oleh penjual, permintaan oleh pembeli. Sistem nilai tukar pada uang yang tepat pada pasar tersebut adalah, ya, sebelum kita jawab, ada beberapa sistem nilai tukar mata uang. Beberapa sistem nilai tukar mata uang. Yang pertama adalah floating exchange rate, yaitu sistem penetapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Berarti ini diserahkan ke pasar. Ketika banyak permintaan, maka akan naik, penawarannya tetap, permintaannya naik, maka kurs akan mengalami kenaikan. Demikian juga sebaliknya. Kemudian managed floating exchange rate, yaitu kurs mengambang terkendali. Dalam penetapan kurs mengambang terkendali tidak seutuhnya terjadi dari aktivitas pasar valuta. Pada pasar tersebut masih terdapat campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi managing floating exchange rate ini diserahkan ke pasar, tetapi ada intervensi pemerintah. Ketika misalkan satu mata uang itu mengalami penurunan yang cukup tajam, maka pemerintah bisa menggunakan kebijakan moneter dan fiskalnya, yaitu dengan mengeluarkan cadangan devisanya. Nah, ini ada intervensi berarti. Kemudian kurs tetap. Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara, yaitu Bank Sentral, kalau di Indonesia Bank Indonesia, menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas permintaan dan penawaran. Ya, ini berarti langsung ditetapkan oleh Bank Sentral, kalau di Indonesia Bank Indonesia. Kemudian clean floating rate, sistem mengambang murni tanpa campur tangan pemerintah. Nah, kalau ini terjadi di pasar persaingan sempurna, maka yang tepat adalah floating exchange rate. Kenapa? Karena sistem penetapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran. Karena dalam pasar persaingan sempurna itu kan harga terbentuk oleh kekuatan permintaan oleh pembeli, ya, dan penawaran oleh penjual. Jadi ada dua kekuatan permintaan dan penawaran. Kita lanjut ke soal nomor 14. Ya. Di soal nomor 14 ini adalah kita menghitung pendapatan real yang diterima bulan. Artinya pendapatan real itu pendapatan yang sudah dikurangi dengan kewajiban pajak dan kewajiban zakat.
Ya, kalau di Islam sendiri, selain kita wajib sebagai warga negara wajib membayar pajak, juga kita wajib membayar zakat. Dalam hal ini adalah zakat mal. Zakat mal. Sebagai warga negara yang beragama, si fulan memiliki kewajiban pajak 10%. Dan zakat atas pendapatan 10 juta yang diperolehnya setiap bulannya. Hitung pendapatan real yang diterima fulan. Pendapatannya adalah 10 juta kotor. Kemudian ada kewajiban pajak 10% dari 10 juta. Berarti dia wajib bayar pajak 10% dari 10 juta, yaitu 1 juta. Sehingga ini dikurangi ketemunya 9 juta. Kemudian ada kewajiban zakat. Ya. Zakat penghasilan, ya, ini dinisbatkan untuk zakat malnya itu adalah 0,25%, 2,5%, ya, 2,5% dari 9 juta, yaitu 225.000. Kita kurangi lagi, sehingga pendapatan real si fulan adalah 8.775.000. Sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Soal nomor 15. Pak Wahab membeli mobil van seharga 100 juta, dibayar dengan tunai 25 juta, dan sisanya 75 juta dibayar langsung secara transfer ke rekening penjual. Jurnal transaksi di atas adalah, ya, ini membuat jurnal. Ya. Mobil van itu dalam akuntansi termasuk harta, maka dia bertambah sebelah debit. Ya, bertambah sebelah debit. Kemudian kasnya, nah, yang dibayar tunai 25 juta, ini juga kas. Dan sisanya 75 juta ini ditransfer. Ditransfer itu sama saja dengan kas. Ya. Jadi yang tunai 25 juta itu kas, yang transfer juga kas. Sehingga kasnya juga 25 juta sama 75 juta. Kas berkurang sebelah kredit. Untuk jelasnya, untuk membuat jurnal umum bisa dilihat di channel ini ada, yaitu konten yang khusus membuat jurnal umum, ya, khusus membuat jurnal umum, sehingga lebih jelasnya nanti bisa dilihat di sana. Tapi harta itu, mobil van itu harta, itu kalau bertambah sebelah debit, kas itu juga harta, kalau berkurang, ini berkurang sebelah kredit. Nah, kas itu terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan Bank Indonesia, jadi ada logo Bank Indonesianya. Paling gampang itu kita biasa pakai, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan bank umum, seperti BNI, BNI 46, BRI, Bank Mandiri, BCA. Apa contoh uang giral? Itu contoh bank umum mengeluarkan cek. Nah, cek ini termasuk kas juga. Jadi kas itu tidak hanya uang kertas dan logam, tapi juga ada uang giral, contohnya adalah kas. Nah, ini sehingga jawabannya adalah ini C. Mobil van 100 juta bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit, sehingga jawabannya adalah C. Baik dibayar tunai maupun transfer itu sama saja dengan kas. Ya, nanti kita lanjutkan nomor berikutnya.